Pengertian sunnah. Secara bahasa atau etimologis kata sunnah berasal dari bahasa Arab yang berarti jalan atau tarkah yang ditempuh secara terus-menerus, bisa baik ataupun buruk, tercermin dalam ayat Al-Quran, seperti surah Al-Kahfi ayat 55 yang artinya kecuali datang kepada mereka sunat jalan kehidupan orang-orang terdahulu. Sedangkan sunnah secara istilah atau terminologis berdasarkan bidang keilmuan masing-masing ulama yang pertama, yaitu menurut ulama hadis muhaditsin sunnah adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik perkataan, perbuatan, persetujuan, sifat fisik atau akhlak, bahkan sebelum atau sesudah beliau diangkat menjadi rasul. Yang kedua, menurut ulama usul fiqh sunnah adalah segala sesuatu selain Al-Quran yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berupa perkataan, perbuatan, persetujuan yang dijadikan sebagai dalil hukum syari, dan yang terakhir menurut ulama fiqh atau fuqaha sunnah adalah sesuatu yang apabila dikerjakan akan mendapatkan pahala dan apabila ditinggalkan tidak berdosa. Selanjutnya pengertian habar secara bahasa. Habar berarti al-naba atau berita, sedangkan menurut istilah, ada 3 pendapat tentang habar. Yang pertama sinonim dengan hadis, yaitu segala yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik itu perkataan, perbuatan, takrir, dan sifat. Yang kedua berbeda dengan hadis. Hadis itu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan habar dari selain Nabi. Ahli hadis disebut muhadits, sementara ahli sejarah disebut akhbari. Dan yang ketiga, habar lebih umum daripada hadis. Hadis khusus berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan habar bisa dari Nabi atau selain Nabi. Berikutnya pengertian atsar. Atsar secara etimologis berarti bakiat al-syai', yaitu sisa atau peninggalan sesuatu. Sedangkan pengertian secara terminologis, terdapat 2 pendapat, yaitu yang pertama atsar adalah sinonim dari hadis, yaitu segala sesuatu yang berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pendapat kedua menyatakan, atsar adalah berbeda dengan hadis. Atsar secara istilah menurut pendapat kedua ini adalah sesuatu yang disandarkan kepada sahabat dan tabiin yang terdiri atas perkataan atau perbuatan. Dan yang terakhir adalah hadits qudsi. Hadis qudsi adalah hadis yang isi maknanya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi redaksinya atau lafalnya berasal dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya, Rasul menyampaikan pesan dari Allah dengan bahasa beliau sendiri. Pengertian hadis qudsi yang pertama yaitu hadis yang disandarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, wahyu berupa ilham atau mimpi yang diterima Nabi, lalu disampaikan dengan ungkapan beliau sendiri. Perbedaan hadis qudsi dengan hadis nabawi. Yang pertama hadis qudsi, maknanya dari Allah, lafaznya dari Nabi. Sedangkan hadis nabawi, makna dan lafaznya berasal dari Nabi sendiri. Yang kedua hadis qudsi disandarkan kepada Allah, sedangkan hadis nabawi tidak. Selanjutnya ciri-ciri hadis qudsi menggunakan redaksi seperti kala Allah berfirman, atau redaksi Fimeyarwi anilahi tabaraka wa ta'ala diriwayatkan dari Allah yang maha agung dan maha tinggi, dan disebutkan setelah sanad atau nama sahabat yang meriwayatkan.